Hey, welcome back to Action. Welcome back to Action Everyday Question. Action Everyday Question. Proudly present. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Aprilio Zohir Kanahaya, akrab disapa Pio dari Prodi Penyiaran semester 1. Halo, aku Sabila Maharani dari Prodi Penyiaran semester 1. Halo, kenalin nama gue Abzar Zaidan Zidna, bisa dipanggil Zidan. Gue dari Prodi Penyiaran semester 1. Halo, nama aku Alodia Saina Nafila, biasa dipanggilnya Lodia, dan aku dari Prodi Penyiaran semester 1. Tentunya seneng banget karena jujur dasarnya gue sendiri dari background SMA, jurusan IPA, dan di situ juga punya cita-cita dari SMP sebenarnya pengen masuk ke multimedia dan pengen masuk ke dunia entertainment. Cuman ada sedikit tidak boleh sama orang tua, jadi masuk ke jurusan IPA. Nah kemudian pas SMA masuk ke kuliah, itu kuliah tuh boleh masuk ke jurusan broadcasting. Apalagi masuk broadcasting itu seneng banget. Perasaan aku sih pastinya yang pertama seneng banget ya karena aku udah ngelewatin banyak lika-liku untuk masuk perguruan tinggi negeri khususnya. Jadi perasaan aku pas diterima, pas tahu keterima Politeknik Negeri Media Kreatif ini seneng banget pastinya. Tentu pertama kali dapat pengumuman kalau lulus di sini tuh seneng banget dan excited banget menjalani dunia perkuliahan, apalagi di sini juga keterima di jurusan yang sebenarnya aku pengenin dari SMA juga sih. Satu kata, seneng. Karena nggak nyangka aja sih hasil SNBP-nya itu bisa biru. Mungkin 80% sesuai, karena dari TikTok kan banyak banget kan ya spekulasi-spekulasi tentang perkuliahan, itu banyak yang bad banget kan. Dan di situ menjadi sebuah wawasan yang emang punya ekspektasi yang dibilang katanya tuh dunia perkuliahan itu kan banyak yang ada yang badnya, ada yang mungkin pergaulannya gimana. Itu menurut gua sih tergantung orangnya, balik masing-masing juga ke orangnya. Nah, ekspektasi benernya tuh mulai dari presentasi itu benar, terus banyak tugas-tugas yang emang harus berkomunikasi baik di depan khalayak umum. Terus juga dunia perkuliahan asik sih pertemanannya sebenarnya. Ekspektasi yang pertama yang aku pikirin tuh menuju ke perkuliahan tuh pastinya lebih ke jenjang yang lebih serius gitu dan perlu konsistensi dan itu terbukti benar. So far sebenarnya sesuai dan sebenarnya sejauh ini juga menikmati dunia perkuliahan bagaimana semestinya dan apa yang diekspektasikan itu menjadi patokan dan sejauh ini berjalan cukup baik. Jauh sih, karena di ekspektasinya tuh kayak kita ngampus, datang, pulang, nongkrong gitu ya. Ternyata setelah pulang, walaupun nongkrong itu masih harus mikirin tugas ya. Tantangan terbesar itu harus menjaga social battery yang pertama, karena kita harus banyak kenal sama orang-orang dan kemudian teman-teman mahasiswa baru terutamanya. Habis itu mungkin menjaga manajemen waktu. Kita kan nggak tahu kan dari peraturan dosen sendiri kita harus gimana mata kuliahnya, jamnya mata kuliah itu gimana. Kita tuh harus manajemen waktu, beda sama halnya di SMA. Kayak dari SMA tuh mungkin sesuai dari pagi sampai sore itu pulang. Mungkin kalau kuliah kan ada yang dari pagi, siang, terus ternyata dosennya siang ada yang nggak bisa. Itu mungkin kita harus gimana memanajemen waktu dengan yang baik. Tantangan terbesarnya saat menjadi mahasiswa baru itu yang pertama sih aku perlu beradaptasi. Itu yang menurutku yang sangat-sangat harus dilakukan dan menurut aku itu sebuah tantangan karena kita ini baru dan kita nggak tahu apa-apa, kita masih awam, jadi kita perlu beradaptasi nih ke dunia perkuliahan itu seperti apa? Yang pertama itu adaptasi dengan lingkungan yang jauh lebih berbeda dibanding SMA. Karena di kuliah ini kita harus lebih bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kita harus bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Berbeda dengan mungkin di SMA atau di SMK yang kita tuh dari mata pelajaran, kurikulum itu benar-benar dipatokin dan diatur banget sama sekolah. Tantangan terbesar ya?
tantangan terbesar itu sih soal waktu sih. Jadi karena sebelumnya di SMA itu aku rasa aku ini kurang bisa manage waktu ya. Jadi pas di kuliah ini tuh kaget banget gitu loh sama jadwalnya dan segala lingkungannya juga sih. Cara beradaptasi yang pertama, mungkin kita harus mengikuti gaya berteman dari orang ke orang gitu kan. Mungkin kan beda-beda, apalagi karakteristik juga. Nah di situ sih caranya kalau gue sendiri itu gimana ya? Ya mungkin kita akan berbaur dengan sendirinya karena gue sendiri itu bisa dibilang social butterfly. Jadi ngikutin gaya pertemanan dari lingkungan sekitar sih. Beradaptasinya dari SMA ke perkuliahan itu yang pertama itu mulai dari kemauan sih. Karena dari rasa mau kayak yang awalnya aku SMA itu kayak males ngerjain tugas, terus tugasnya mepet deadline itu untuk di dunia perkuliahan tuh aku perlu improve lagi dan rasa kemauan aku mencampuri dan juga ambisi aku lebih diperkuat lagi. So far sebenarnya sesuai dan sebenarnya sejauh ini juga menikmati dunia perkuliahan bagaimana semestinya dan apa yang diekspektasikan itu menjadi patokan dan sejauh ini berjalan cukup baik. Pinter-pinter nanya ke kakak tingkat atau ke orang tua atau kayak orang yang lebih berpengalaman aja sih. Pesan-pesannya yang pertama adalah siapin bekal untuk UTBK, mungkin yang bakal UTBK, itu fokusin di tahun itu. Terus jangan mau terlalu banyak nongkrongnya juga, karena jujur aja gue sendiri itu banyak nongkrong. Jadi kalau bisa itu fokus, karena kalian juga harus dapetin universitas yang emang sesuai dengan cita-cita kalian. Karena nggak ada kata di mana universitas cita-cita itu nggak bisa digapai. Karena kalian sendiri itu bisa dapetin universitas sesuai dengan cita-cita itu dengan usaha kalian sendiri. Jadi usaha dari sekarang. Untuk adik-adik SMA nih, lebih ke be smart in every little thing kali ya. Kayak setiap perjalanan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya, apalagi di dunia perkuliahan yang lebih luas gitu prospek dan pergaulannya terutama. Jadi menurut aku lakuin sebisa mungkin dan gunain akal sehat. Yang pertama itu sebetulnya manajemen waktu buat kalian ngerjain tugas, kalian main, dan hal mana yang kalian lebih prioritaskan. Gitu. Jangan suka nunda-nunda kerjaan, itu aja, dan banyakin sabar aja ya. Semangat! Oke, kesannya itu ini acaranya seru banget. Apalagi kalau kalian nonton di YouTube, itu banyak acara pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bisa memberikan beberapa pesan dan juga bisa menjawab dari pertanyaan yang unik-unik juga. Untuk pesannya, semoga Efsien ini bisa berjalan dengan lancar dan kemudian bisa turun-temurun ke semester gue sendiri, bisa ngejalanin segmen ini, Efsien terutamanya. Dan juga semoga segmen ini bisa lebih inovatif dan juga berkreatif. Kesannya menurut aku ini konten yang sangat berguna dan bermanfaat bagi khususnya aku gitu, kayak kita semua yang ada di sini, dan sangat sangat kreatif. Terus untuk pesannya semoga semakin berjalan lancar dan semakin berkembang ke depannya. Pertama kesannya sendiri, acara ini setelah ditonton melalui YouTube itu kreatif dan juga inovatif banget buat teman-teman mahasiswa. Dan untuk pesannya, semoga acara ini bisa terus berjalan dengan inovasi dan terobosan yang baru. Keren sih, karena dari yang konten-konten yang udah aku lihat juga tuh hasilnya lucu. Jadi aku juga bisa ngelihat gimana sih pengalaman-pengalaman orang lain yang sebelum aku ini. Oke, sampai jumpa di Efsien episode selanjutnya. Dadah! Oke, sampai jumpa di Efsien episode selanjutnya. Bye-bye! Efsien, Everyday Question.